sepupu perempuan, sepupu perempuan. Aku tertarik padanya ya Allah. Ini laki-laki ngomong begitu. Aku tertarik padanya ya Allah. Aku menginginkannya ya Allah. Sering aku goda ya Allah. Tapi ini perempuan afifah. Dia menjaga harga dirinya sehingga dia terus menolak godaanku. Artinya bukan dilamar, bukan, tapi digoda untuk diajak untuk berbuat maksiat. Ditolak terus. Sampailah suatu hari ya Allah, ini perempuan terkena musibah sehingga membutuhkan uang. Dan aku orang yang banyak uang, kaya. Datanglah si perempuan ini ke sepupunya yang naksir sama dia tadi. Mau minjam uang. Apa kata sepupunya? Aku katakan kepadanya, ya Allah, kau aku beri uang yang kau mau dengan satu syarat. Kau berikan dirimu kepadaku. Dia minta dijual dirinya. Akhirnya perempuan ini karena kepepet, dia iakan. Dia ambil uangnya dan dia berikan, dia pasrahkan dirinya kepada sepupu laki-lakinya. Ya Allah, ketika aku sudah mampu untuk berbuat maksiat kepada sepupu perempuanku tadi, tiba-tiba perempuan tadi mengucapkan di detik-detik akhir sebelum mereka melakukan maksiat tersebut, kata perempuan itu, ittaqillah ya akhi, wahai saudaraku, wahai sepupuku, bertakwalah kepada Allah, wala tafuddal khatam illa bihaqqih, dan jangan kau sentuh aku kecuali dengan haknya, wahai saudaraku. Artinya kalau kau memang naksir sama aku, kita kawin, kita nikah, jangan sampai kau sentuh aku, tidak halal wahai saudaraku. Nah, jadi ini detik-detik dia sudah mau melakukan maksiat, sudah mampu. Ibarat kata binatang buas yang lagi lapar, di depannya ada daging sudah. Siapa yang bisa menahan hawa nafsu ketika sudah berada di genggamannya? Susah, nggak semua orang. Cuman karena di situ dia mendapatkan saatul ijabah, saatul taubah. Dari situ ulama mengatakan, jangan sampai kita putus asa dalam bertaubat kepada Allah. Jangan sampai kita putus asa dalam mengajak orang lain untuk taubat kepada Allah, karena mungkin saja ketika dia mau melakukan maksiat yang sudah biasa dia lakukan, tiba-tiba di situ ada satu waktu yang Allah bukakan pintu taubat, bukakan pintu hati, hatinya tersentuh dan taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita punya saudara, dia nggak pernah sholat, kapok kita, sudah capek aku Habib, nasihati dia. Kenapa? 1000 kali diajak sholat nggak mau sholat, jangan kapok. Kalau udah 1000 kali kita ajak lagi, biar jadi ke 1001 kali. 1001 nggak mempan, 1002. Mungkin di 1000 ketiga, di situ pas waktu pintu hatinya dibukakan oleh Allah sehingga dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini perempuan nggak putus asa. Ketika dia sudah berada di posisi yang siap untuk dilakukan maksiat oleh sepupunya tadi, masih dia mengingatkan saudaranya untuk takwa kepada Allah. Takwa kepada Allah. Kata saudaranya perempuan tadi, bertakwalah, takut sama Allah. Jangan kau sentuh aku kecuali dengan yang halal. Tersentuh hatinya. Ini dia udah lama nih naksir sama perempuan ini. Udah dia sering goda, ini perempuan sering dia rayu. Ketika udah di tangannya, tiba-tiba ingat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia berkata kepada Allah, ya Allah, aku lepaskan itu perempuan, aku berikan duit itu halal untuknya, dan aku tidak pernah lagi mendatangi perempuan tersebut. Bebas sudah. Ya Allah, kalau aku melakukan hal tersebut ikhlas karenamu ya Allah, maka tolong bukakan pintu gua kami ini ya Allah. Fan faraja furjah. Terbuka pintu gua, artinya amalan dia waktu itu ikhlas dan diterima sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi masih belum bisa keluar karena sisa orang ketiga. Berdiri orang ketiga. Orang ketiga mengatakan, ya Allah, dulu aku pernah menyewa tukang-tukang untuk membangun rumahku. Misalkan yang dia sewa 10 tukang, 9 tukang ya Allah aku sudah beri gajinya, udah pulang semua. 1 tukang ya Allah pergi tanpa mengambil gajinya. Yang 1 tukang pergi tanpa mengambil gajinya. Akhirnya gajinya tadi ya Allah, daripada nganggur, aku kelola, aku putarkan, aku bisniskan, sehingga setelah beberapa tahun hasil dari gaji tukang ke-10 tadi itu terkumpul binatang ternak yang sangat banyak, dari onta, sapi, kambing. Setelah bertahun-tahun
10 tahun datang ini tukang, masih ingat dia. Datang ini tukang ke laki-laki tersebut, kata tukang ini, ya fulan, berikan gajiku 10 tahun yang lalu. Ini udah 10 tahun. Kalau kita kan, oh berapa gajinya waktu itu? 1 juta misalkan, ya udah kita berikan uang 1 juta. Ini apa yang dilakukan oleh laki-laki ini? Kau mau tahu tidak? Gaji kau 10 tahun yang lalu itu kambing, onta, sapi, 1 lembah penuh yang kau lihat, itulah gajimu 10 tahun yang lalu. Orang tukang ini nggak percaya. Atas tahzi'ubi, kata tukang ini, kau ngina aku, masa gajinya sebanyak itu? Iya, kata orang tadi, ini amanah, menunjukkan orangnya orang amanah. Iya, itu semua gajimu. 1 lembah, 1 wadi yang isinya semua binatang ternak, gajimu yang waktu itu aku kelola. Ambillah semua itu milikmu. Ini berat. Siapa yang sanggup memberikan harta begitu banyak kepada orang yang dia nggak tahu itu miliknya? Akhirnya kata si laki-laki ketiga ini, ya Allah, aku berikan semua harta miliknya dan dia ambil tanpa dia tinggalkan 1 ekor pun dari binatang tersebut. Tukangnya ini juga masya Allah, nggak ada kasih hadiah gitu, nggak, diambil semua. Diambil semua, dan aku ikhlas ya Allah. Aku rela, aku ridha karena itu memang haknya. Ya Allah, kalau aku melakukan hal tersebut karenamu, ibtigha'a wajhik, maka tolong bukakan pintu gua ini ya Allah, agar kami bisa keluar. Maka terbukalah dengan sempurna pintu gua tersebut dan mereka keluar berjalan selamat. Nah, ini 3 amalan yang mereka tawassulkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan diceritakan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, bakti kepada orang tua. Ini disebutkan sama Abu Ya di kitab ini karena pembahasannya cuma bakti kepada orang tua. Kitab ini sama beliau cuma disebut sepotong karena hadis ini panjang memang. Kemudian yang kedua, orang yang menahan hawa nafsu di waktu, di saat dia mampu untuk melakukannya. Maka di dalam hadis lain Nabi Muhammad SAW beliau pernah bersabda, barang siapa man hamma bisayyi'atin, barang siapa yang menginginkan, udah niat mau mengamalkan 1 maksiat, falam ya'malha, kemudian dia tidak melakukannya, kutibat lahu biha hasanah, maka orang tadi dicatat dapat 1 pahala. Ini maksiat, ini bukan taat, bukan. Ini orang niat mau maksiat, niat mau melanggar, niat mau melakukan apa yang sudah diharamkan oleh Allah, niat tapi nggak jadi. Tiba-tiba baca Quran misalkan, ingat sama Allah. Hadir majlis taklim, ingat sama Allah. Dia tinggalkan, dia urungkan maksiat tersebut, maka kata Nabi dapat 1 pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ini rahmatan li ummati Sayyidina Muhammad. Ini termasuk bentuk rahmat untuk umat Nabi Muhammad. Akan tetapi kalau ada orang, kata Nabi, yang ingin mengamalkan 1 amalan baik, kemudian tertunda karena ada uzur, sudah niat pengen beramal, niat pengen hadir majlis ta'lim, tapi tiba-tiba ada uzur di rumah, nggak bisa keluar, itu kutibat lahu biha hasanah, juga dapat 1 pahala. Cuman karena niat, tapi niatnya tadi bukan niat setengah-setengah. Kalau tidak ada uzur tersebut, dia akan hadir, tapi karena ada uzur dia nggak bisa hadir, itu kata Nabi Muhammad juga dapat 1 pahala. Tapi tentu harus ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita meninggalkan maksiat, kita dapat pahala dari Allah. Maka yang ulama mengajarkan kita, setiap bangun di waktu pagi, setiap pagi, ini termasuk niat-niat yang diajarkan oleh para ulama, bahwasanya setiap kita bangun di pagi hari, harus niat bahwasanya ya Allah, aku niat hari ini akan melakukan semua amalan yang kau wajibkan dan disunnahkan oleh Nabi-Mu ya Allah. Niat. Kedua, dan aku niat ya Allah, dalam 1 hari ini aku akan meninggalkan semua kemaksiatan-Mu ya Allah. Jadi kita dari pagi sampai tidur lagi dicatat terus pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita meninggalkan zina dapat pahala, harus diniati. Kita meninggalkan mabuk dapat pahala, harus diniati di pagi hari tadi. Kita tidak mencuri dapat pahala. Kita tidak ngomongin orang dari belakang dapat pahala. Kita tidak adu domba dapat pahala. Kita enggak sombong, kita enggak hasud, semua maksiat yang ada di syariat Islam. Kalau kita niat setiap pagi seperti tadi, itu dicatat pahala sama Allah Subhanahu
wa ta'ala. Tapi kalau kita ninggalkannya enggak pakai niat, enggak dicatat pahala. Nah, jadi kata ulama dianjurkan termasuk daripada amalan atau ajaran para masyayikh, para ulama, di setiap pagi niat untuk melakukan semua yang diwajibkan oleh Allah, yang disunnahkan oleh Nabi, dan niat untuk meninggalkan semua yang diharamkan oleh Allah dan diharamkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi semua kewajiban kita dapat pahalanya, semua kemaksiatan kita dapat pahalanya karena kita meninggalkannya dibarengi dengan niat. Itulah pentingnya niat. Makanya dalam satu hadis Nabi Muhammad SAW beliau pernah bersabda, innamal a'malu binniyat. Kata Nabi, amal tergantung niat. Kemudian hadis berikutnya ini agak panjang, jadi kita langsung ringkas, kita langsung ceritakan saja atau kita baca sepotong-potong. Karena Buya menyebutkan hadis berikutnya 3 halaman itu satu hadis. Singkat cerita, dan ini cerita, annahu kana rajulun salih fi Bani Israil. Cerita tentunya tentang bakti kepada orang tua. Jadi kata Nabi Muhammad SAW, ini cerita juga dari Nabi. Dulu ada orang laki-laki soleh yang sangat baik, fi Bani Israil, dari umat Bani Israil. Walahu ibnu tiflin, walahu ijlah. Ini orang baik, punya anak yang masih kecil, laki-laki, dan punya ijlah, punya sapi yang masih kecil. Jadi anaknya masih kecil, sapinya juga masih kecil. Anak tadi, orang tua tadi, si bapak tadi merasa dia sudah dekat ajalnya, sehingga dia bawa sapinya ke hutan dan dia lepaskan sapinya di hutan. Sapi tadi dilepaskan di hutan. Dia berdoa kepada Allah, Allahumma inni istauda'tuka hadhil ijlah libni hatta yakbur. Ya Allah, aku titipkan sapi ini untuk anakku nanti ya Allah. Ini aset untuk anakku sampai dia besar ya Allah. Sapi dia lepaskan di hutan. Dia titipkan kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa mata dzalika rajul, meninggal orang tadi. Sudah, ini sapi di hutan tadi. Sapi liar jadinya di hutan. Sampailah anak ini besar. Wa kana barran bi ummihi. Dan anak ini anak yang bakti kepada ibunya. Bapaknya sudah meninggal. Wa kana yuqassimu lailahu 3 ajza. Ini anak selalu membagi malamnya 3 bagian. Bagian pertama yusalli, dia salat. Bagian yang kedua yanam, dia tidur. Bagian yang ketiga yajlisu inda ra'si ummihi sudusan. Bagian yang ketiga dari waktu malamnya dia bangun, dia siap berdiri di depan ibunya sampai waktu pagi setiap malam. Jadi bagian pertama malamnya dia salat sepertiga, kemudian sepertiganya lagi dia tidur, istirahat, bangun sebelum subuh, dia duduk di hadapan ibunya, menunggu ibunya sampai bangun. Setiap malam seperti itu. Pagi kerja dia, apa kerjanya? Ke hutan, ambil kayu bakar, dibawa ke pasar dan dia jual. Hasil dari jualannya tadi, dia sedekahkan sepertiga, dia makan sepertiga, dan dia berikan kepada ibunya sepertiga. Misalkan hari ini dapat 100.000, 30 dia makan, 30 sekian dia sedekahkan, 30.000 sekian dia berikan kepada ibunya setiap hari. Akhirnya ibunya berkata kepada anaknya, ketika anaknya sudah dewasa, wahai anakku, kata ibunya, bapakmu itu dulu punya sapi. Sapinya dia titipkan sama Allah di hutan. Di hutan ini, di hutan sapinya. Maka kau pergilah ke hutan itu, kau panggil sapi itu dengan menyebut nama Allah. Diajari sama ibunya cara doanya, wad'u ilaha Ibrahim wa Ismail wa Ishaq. Jadi kau minta sama Allah, ya Allah, wahai Tuhan Ibrahim, wahai Tuhan Ishak, wahai Tuhan Ismail, tolong kembalikan kepadaku sapiku. Nah, ini ibunya juga yakin kepada Allah, bapaknya juga yakin. Mana ada orang sekarang mau nitipin sapinya di hutan, kan begitu, diambil orang, kan begitu. Ini enggak, yakin dia sama Allah, dia titipkan. Makanya termasuk doa ketika kita mau pergi dari rumah, orang yang ditinggalkan, orang yang di rumah, misalkan nih, ibu-ibu suaminya mau pergi, termasuk doanya istauda'nakumullah, kami titipkan kamu kepada Allah. Itu termasuk doa.
termasuk doa yang dianjurkan oleh Nabi besar Muhammad SAW. Kalau nggak hafal bahasa Arabnya, bahasa Indonesia nggak apa-apa. Kami titipkan kamu kepada Allah. Itu doa yang dibaca oleh Nabi Muhammad SAW ketika beliau mengirim pasukan-pasukan atau sahabat-sahabatnya untuk urusan yang ditugaskan oleh Nabi Muhammad SAW. Kami titipkan kamu kepada Allah. Orang yang didoakan yang mau pergi harus ucapkan qabilnal wada'ah. Kami terima titipan tersebut. Kami terima titipan tersebut. Insya Allah selamat di tengah perjalanannya sampai pulang ke rumah. Nah, ini orang bukan keluarganya, sapi yang dia titipkan kepada Allah. Dia titipkan sampai anaknya besar, anaknya pergi ke hutan itu, anaknya meminta kepada Allah dengan memanggil Allah, wahai Tuhan Ibrahim, Tuhan Ismail, Tuhan Ishak, kembalikan sapiku yang dititipkan oleh bapakku ya Allah. Nah, ibunya ngomong, wahai anakku, termasuk ciri-ciri sapimu yang dititipkan oleh bapakmu, annaka in nadharta ilaiha yukhayyalu ilaika anna syu'a'a syamsi yakhruju min jildiha. Kalau kau melihatnya dari jauh, kilauannya itu kayak seperti sinar matahari, jadi warnanya keemas-emasan. Indah sapi ini. Kalau kau melihatnya dari jauh, sapinya itu berkilau. Ada cahayanya seakan-akan kau melihat matahari. Datang dia ke hutan doa, tiba-tiba datang sapinya tadi. Fa'aqbalatil baqarah hatta waqafat baina yadayhi. Datang sapi tadi, sampailah sapi itu berdiri di hadapan pemuda tadi. Sapinya udah besar dan betul warnanya itu keemas-emasan. Jadi kalau kena sinar pantulan matahari itu terang. Fatakallama biidznillah, sapinya tiba-tiba bisa ngomong. Nah, ini tentu karomah sapi bisa ngomong. Kata sapi tadi, ayyuhal fata albaru bi ummi, wahai anak muda yang berbakti kepada ibunya, tunggangi aku, fa innahu ahwanu alaik, maka sesungguhnya itu lebih tidak membuat kamu capek. Ayo kita pulang ke rumahmu, tunggangi aku, naik di atasku. Apa kata anak tadi? Inna ummi lam ta'murni bidzalik. Enggak, aku enggak mau naik kau. Kenapa? Karena ibuku enggak memerintahkan aku untuk nunggangimu. Perintah ibuku panggil sapi, bawa ke rumah. Ibu enggak ngomong, tunggangi sapinya. Ini anak luar biasa, bakti, patuh dengan omongan ibunya, harfian, satu-satu, setiap kalimat dia patuhi. Jadi ibunya enggak ngomong, tunggangi sapinya, enggak. Jadi kata anak tadi enggak, wahai sapi, aku enggak mau nunggangi kamu karena enggak ada perintah dari ibuku. Apa sapi ini ngomong? Ternyata itu ujian dari sapi. Kata sapi tadi, wallahi demi Allah, lau rakibtani, kalau kau niat sudah tergoda dengan tawaranku tadi, maka kau tidak akan bisa memilikiku. Nah, ini ujian dari sapi menguji sebesar apa bakti anak tadi kepada ibu. Akhirnya dibawa sampailah ke rumah. Ketika dibawa sampai ke rumah, kata ibunya, wahai anakku, ya udah jual sapinya, mau diapain? Kan gitu. Jual sapinya. Jual berapa ibu? Jual salasati dananir, jual dengan 3 dinar. Pergi sapi, anak muda tadi dibawa sapi ke pasar, mau dijual 3 dinar. Ketemu dengan seorang laki-laki, tampan, penampilannya luar biasa. Kata orang laki-laki tadi, wahai fulan, wahai anak muda, berapa kau mau jual sapi ini? Kata anak muda tadi, 3 dinar. Perintah siapa 3 dinar itu? Ibuku. Kata ibuku suruh jual 3 dinar. Ya, dinar itu koin emas. Orang dulu kan pakainya dinar begitu, atau dirham perak, dinar emas. 3 dinar. Kita pernah hitung 1 dinar itu kalau nggak salah kurang lebih 3 gram atau 2 gram emas sekarang. Itu 1 dinar, kurang lebih 3 dinar. Kata orang laki-laki tadi, aku beli 2 kali lipat, 6 dinar, tapi sekarang jangan kau balik dulu, tanya ke ibumu. Karena kan tadi perintah ibunya jual 3 dinar. Kata anak muda ini, oh kalau kita, wah ibu pasti suka ini, kan begitu. Dijual, ini enggak, dia patuh sama ibunya, enggak, kata dia. Aku enggak akan jual 6 dinar kecuali aku tanya dulu ke ibuku. Ya sudah, pulang ini anak ke ibunya. Kenapa belum laku nak? Orang mau beli 6 dinar, ibu kan nyuruh 3 dinar.
Jadi aku nggak jual, Bu. Kalau ibu zaman sekarang pasti dimarahi anaknya, bodoh kau nih. Kalau 3 dinar 6 jual juga kan begitu. Ini enggak, karena dia bakti kepada ibunya, dia pulang nggak dia jual itu sapi. Ya sudah, kata ibunya, jual 6 dinar. Besoknya dia ke pasar lagi, ketemu sama orang itu lagi. Kata orang itu, sudah izin ibu, sudah. Aku beli 9 dinar, tapi sekarang jangan kau tanya. Ibu ini jelas mau nguji kan. Pulang lagi dia ke ibunya. Ibunya paham. Kata ibunya, itu bukan orang, nah, itu malaikat. Besok kalau dia nambahin lagi, langsung disekak aja. Tanya, apa yang kau suruh sapi ini? Kami jual atau tidak kami jual? Begitu. Jangan kau bolak-balik terus kan begitu. Akhirnya betul. Besok datang lagi orang itu mau beli 12 dinar. Mau beli 12 dinar. Langsung anak muda tadi ngomong, kata ibuku, kau itu bukan orang, kau itu malaikat. Apa perintahmu untuk sapi ini? Baru dia ngaku. Apa kata malaikat ini? Simpan sapi ini di rumah sampai nanti ada orang yang datang menawarnya, baru kalian jual, dan jangan kalian jual kecuali dengan seberat emas timbangan sapi ini. Kalau sapi misalkan 100 kilo berarti emas 100 kilo. Itu luar biasa. Tanda baktinya kepada ibunya. Bukan 12 dinar. Jangan artinya pasti ada yang datang. Dan mereka butuh dengan sapimu. Jangan dijual kecuali dengan seberat emas, seberat badan sapi ini emas. Kalau sapinya 100 kilo, jual dengan harga emas 100 kilo. Dibawa sapi tadi, ditaruh di rumah, ditunggu. Sampailah terjadi satu kejadian. Ini di zaman Nabi Musa alaihissalam. Kejadian ini diceritakan di Al-Quran, kejadian ini. Makanya ini sapi yang surat Al-Baqarah itu. Surat Al-Baqarah sapi ini. Kan Al-Baqarah artinya sapi betina. Itu arti dari Al-Baqarah. Kenapa surat di Al-Quran, surat kedua setelah Fatihah dinamakan Al-Baqarah? Karena ada cerita sapi betina ini. Tapi bukan di sisi bakti kepada ibunya, cerita lain, cerita Nabi Musa. Di Al-Quran nggak diceritakan cerita anak bakti kepada ibunya ini, cuman di tafsirnya diceritakan. Apa yang diceritakan di Al-Quran? Sisi lainnya. Jadi di tempat Nabi Musa ada kejadian pembunuhan. Ada orang mati, nggak tahu siapa yang bunuh. Yang bunuh ini sebetulnya keponakannya. Jadi keponakan punya paman. Pamannya ini nggak punya anak, nggak punya ahli waris. Pamannya kaya. Keponakannya pengen cepet-cepet dapat warisan. Dibunuhlah pamannya. Itu kalau di hukum Islam, di hukum kita, orang yang membunuh dia tidak mendapatkan warisan. Ada anak misalkan anak pengen cepet dapat warisan dari bapaknya, gak sabar dia, dibunuh bapaknya, maka hukum Islam mengharamkan anak itu dapat warisan, gak dapat. Jadi termasuk yang mencegah orang untuk mendapatkan warisan, salah satu penyebabnya adalah dia yang menyebabkan bapaknya meninggal. Ini keponakan di zaman Bani Israel, zaman Nabi Musa, dia kepengen cepat pamannya mati, gak mati-mati, akhirnya dia bunuh. Setelah dia bunuh, dia pura-pura datang ke Nabi Musa dan dia mengatakan, wahai Nabi Musa, pamanku ini orang Bani Israel lihat. Habis dia bunuh, dia pura-pura jadi korban. Datangnya ke Nabi Musa, minta Nabi Musa carikan siapa pembunuhnya. Ini hanya acting ya, biar dia dapat warisan. Kata Nabi Musa, ya sudah, aku berdoa sama Allah. Berdoa Nabi Musa sama Allah, akhirnya Allah katakan izbahu baqarah. Wahai Musa, perintahkan ke umatmu yang ahli waris yang terjadi pada mereka pembunuhan tersebut untuk menyembelih sapi. Udah, Allah stop di situ. Cuman Bani Israel biasa banyak tanya. Mereka ada istilah kalau orang yang banyak tanya zaman sekarang, oh kamu ini kayak Bani Israel kan begitu. Kenapa? Karena Bani Israel ini banyak tanya yang nggak penting. Kalau mereka stop di ayat itu dan mereka langsung menyembelih sapi manapun cukup. Tapi mereka tanya lagi, ya ngeyel, tanya ngeyel. Wahai Musa, sapi yang kayak apa? Sapi yang kayak apa? Turun lagi ayat, la faridun wala bikrun awanum baina dzalik. Kata Allah, sapi tadi bukan sapi kecil, bukan sapi tua, umurnya tengah-tengah. Kan bingung tambah bingung. Gak stop di situ. Ini bodohnya Bani Israel. Nanya lagi, wahai Musa,
tolong jelaskan lagi gimana bentuk sapinya. Padahal dia tahu, mereka tahu, setiap mereka bertanya, datang sifat dari Allah, penjelasan dari Allah, pasti sifat sapinya tadi tambah susah. Tadi yang pertama, ketika Nabi Musa memerintahkan mereka untuk nyembelih sapi, mereka mau nyembelih sapi yang tua atau yang muda, udah cukup. Tapi karena mereka bertanya, kata Allah, sapi yang tidak tua dan tidak terlalu muda. Sedang, udah mulai susah. Dipersempit sama Allah. Masih nanya lagi, wahai Musa, warnanya apa sapi itu? Warnanya apa? Apa jawab Nabi Musa? Turun ayat, safra'un faqi'un launuha tasurrun nadhirin. Kata Allah, warnanya wahai Musa kuning keemas-emasan. Udah mulai mengarah ke sapi anak pemuda tadi. Kuning keemas-emasan. Tambah susah lagi. Gak stop di situ. Musa, tolong kasih kami sifat sapi itu lagi. Dijawab lagi sama Allah, la dhalulun tuthirul arda wa la taskil hartha musallamatul la syiyata fiha. Kata Allah, sapinya itu, kalian kan ngeyel nih, cerewet, banyak tanya. Kata Allah, sapinya itu bukan sapi yang biasa kerja di sawah, bukan sapi-sapi sawah ini. Ini sapi mahal, kata Allah. Dan sapinya tadi tidak ada aibnya, tidak ada cacatnya, sapinya indah. Udah, kebingungan akhirnya. Kebingungan untuk cari sapi yang seperti itu. Dicari, sampailah mereka kepada anak yang bakti kepada ibunya tadi. Datang mereka ke anak tersebut, oh ini dia sapinya, betul persis seperti yang disifatkan oleh Nabi Musa. Mereka tawar untuk membelinya. Kata anak tadi, harganya seberat sapi ini emas. Itu bingung mereka. Cuman karena mereka kepaksa, akhirnya mereka beli. Mereka beli sapi itu dengan seberat emas. Ini kalau dicerita Bani Israel, azab untuk mereka. Dicerita anak yang bakti kepada orang tuanya, rahmat dan balasan dari Allah Subhanahu wa taala untuk yang bakti kepada orang tuanya. Udah laku sapi tadi. Seharga emas seberat sapi itu. Sapi itu 1 ton, berarti emasnya 1 ton. Dibeli. Ketika dibeli, apa yang Allah perintahkan? Sembelih sapi tersebut, kemudian bagian dari sapi, daging sapi itu yang mana aja ambil dan pukulkan ke si mayit. Dipukulkan ke mayit. Akhirnya mereka sembelih. Setelah mereka sembelih, mereka ambil potong sebagian daging dari sapi tersebut, mereka pukulkan ke mayit. Kata Nabi Musa, qum biidznillah, wahai mayit, berdirilah atas izin Allah. Berdiri mayit tadi, hidup lagi. Cuman hidupnya sesaat, karena kalau udah mati nggak mungkin hidup lagi, hidupnya sesaat. Jadi nggak ada cerita orang itu hidup lagi setelah mati, hidup sampai bertahun-tahun, nggak. Kalau dia hidup lagi berarti belum mati tadi, begitu. Adapun mukjizat ini atau Nabi Isa bisa menghidupkan yang mati, itu hanya hidup sesaat, habis itu mati lagi karena umurnya udah selesai memang, begitu. Hidup ini orang, qam, berdiri. Tanya sama Nabi Musa, siapa yang membunuhmu? Ini mayitnya langsung ngomong, yang bunuh aku wahai Nabi Musa, keponakanku yang pura-pura nangis datang kepadamu. Dia pelakunya. Akhirnya ditangkap ponakan tadi dan dikisos, dibunuh atas balasan membunuh. Jadi cerita ini di satu sisi cerita bakti orang kepada orang tuanya, anak bakti kepada ibunya, dan di satu sisi cerita tentang Nabi Musa bersama Bani Israel. Ini ada kaitannya. Nah, yang cerita Nabi Musa dengan Bani Israel itu ada di dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Baqarah. Dinamakan Al-Baqarah karena sapi ini. Adapun cerita anak yang bakti kepada orang tuanya yang barusan kita dengar, itu nggak ada di Al-Quran, cuman ada di dalam hadis Nabi besar Muhammad SAW. Jadi ketika ayat ini turun, Nabi Muhammad menceritakan kronologinya, asbab ada ayat ini kenapa. Dan Nabi Muhammad terangkan sapi itu punya siapa. Jadi ini salah satu cerita yang terkenal tentang orang yang bakti kepada orang tuanya. Jadi di dunia udah dapat balasan dari Allah sebelum di akhirat. Kemudian bab berikutnya atau pembahasan berikutnya, hadis-hadis yang akan menyebutkan tentang ancaman orang yang tidak bakti kepada orang tua. Insya Allah akan kita baca, kita dengarkan di pertemuan. Orang tua yang sudah meninggal masih bisa terus bakti kepada orang tua dengan mengirimkan Fatihah, mengirimkan Yasin, mengirimkan sedekah,
mengirimkan semua amalan ibadah yang kita lakukan, kita kirimkan hadiahnya untuk orang tua kita sampai kepada mereka, dan itu bentuk bakti kita kepada orang tua yang sudah meninggal dunia. Mudah-mudahan kita menjadi anak-anak yang bakti kepada orang tuanya. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.